belakang, kebijakan pembayaran internasional adalah langkah strategis pemerintah dalam mengawasi rekening modal pada neraca pembayaran. Hal ini dilakukan melalui pengawasan lalu lintas devisa agar stabilitas ekonomi terjaga. Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif atau kuota, tetapi juga melibatkan instrumen moneter dan fiskal di dalam negeri yang secara tidak langsung berdampak pada arus perdagangan. Defisit operasional, salah satu instrumen utamanya adalah tarif. Tarif adalah pembebanan terhadap barang yang melintas di daerah pabean. Penting untuk kita pahami bahwa daerah pabean adalah wilayah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenai cukai. Namun, begitu melintas batas tersebut, tarif muncul sebagai rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan. Klasifikasi berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu export duties atau bea ekspor, pajak untuk barang yang keluar dari custom area suatu negara. Untuk yang kedua, transit duties atau bea transit, pajak untuk barang yang hanya melintas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir negara lain. Yang ketiga, import duties atau bea impor, pajak untuk barang yang masuk ke custom area dengan tujuan akhir negara tersebut. Strategi pembebanan dan sistem kolom tarif. Logika penetapan besaran tarif. Pemerintah menetapkan persentase tarif berdasarkan urgensi barang tersebut bagi masyarakat dan industri dalam negeri. Tarif rendah 0% sampai 5% diberlakukan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, mesin industri, dan alat militer. Tarif sedang 5% sampai 20% untuk barang setengah jadi atau barang yang produksinya di dalam negeri belum mencukupi. Tarif tinggi di atas 20% dikenakan pada barang mewah dan barang yang sudah mampu diproduksi secara cukup di dalam negeri. 3 pilar sistem tarif. Dalam praktiknya, eksporit dan imporit mengikuti 3 pedoman sistem. Tarif tunggal. 1 persentase tarif yang sama untuk komoditi tertentu dari negara manapun tanpa kecuali. Tarif umum. Sering disebut dengan tarif berganda, di mana persentase bisa berbeda antara negara asal barang. Tarif preferensi. Tarif khusus yang presentasinya diturunkan bahkan hingga 0% berdasarkan kesepakatan internasional seperti GAAT karena adanya hubungan khusus antara negara. Selanjutnya, metode perhitungan matematis. Ada 3 cara utama untuk memungut bea masuk. Yang pertama, ad valorem atau dasar nilai. Beban dihitung berdasarkan persentase dari harga CIF atau cost insurance and freight barang. Rumusnya, bea masuk sama dengan persentase tarif kali harga CIF kali kurs valuta. Contohnya, barang seharga US dollar 100, tarif 101 sama dengan Rp5.000. Rumusnya, 10% kali 100 kali 5.000 sama dengan Rp50.000. Yang kedua, ad spesifik atau dasar jumlah. Didasarkan pada satuan fisik barang tanpa melihat nilainya. Contohnya, semen Rp3.000 per ton, sepatu Rp14.500 per pasang, VCR Rp250.000 per unit. Yang ketiga, compound duties, merupakan kombinasi keduanya. Misalnya, barang dikenakan 10% ad valorem ditambah Rp50.000 per unit. Efek ekonominya yaitu pengenaan tarif ini menimbulkan 4 dampak besar. Kenaikan harga dalam negeri atau price effect, penurunan permintaan konsumsi atau consumption effect, peningkatan produksi lokal sebagai pengganti import atau import substitution effect, dan peningkatan pendapatan pemerintah atau redistribution effect. Urgensi devisa. Devisa sangat diperlukan untuk membayar impor barang modal, bahan baku, melunasi jasa asing, hingga membiayai kantor perwakilan pemerintah di luar negeri. Sumber devisa kita berasal dari ekspor, pinjaman luar negeri, bantuan atau hibah, dan laba investasi di luar negeri, serta sektor pariwisata. Sistem penentuan nilai tukar. Ada 4 sistem utama yang bisa digunakan suatu negara.
Yang pertama, ada standar emas, yaitu nilai uang dinyatakan dengan emas dan emas bebas keluar masuk negara. Yang kedua, ada kurs mengambang, ditentukan oleh permintaan dan penawaran di bursa falas. Ada clean float, tanpa campur tangan pemerintah. Ada dirty float, pemerintah ikut campur mempengaruhi bursa. Yang ketiga, ada pengawasan devisa. Pemerintah monopoli seluruh transaksi falas untuk mencegah aliran modal keluar. Yang keempat, ada kurs tambatan. Nilai mata uang dikaitkan dengan mata uang negara lain seperti dolar Amerika atau franc Prancis. Demikianlah bedah materi sistem tarif dari kelompok kami. Semoga penjelasan mengenai jenis, perhitungan, hingga sistem devisa ini dapat memperluas wawasan kita semua. Ingatlah bahwa tarif adalah alat pelindung kedaulatan ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.